jangan ke situ dulu. Sebentar, kan kita maunya kayak gitu. Enggak apa-apa, nanti bisa diedit. Dicari yang paling cantik yang mana? Oke. Kan kamu perkenalkan. Agak kenalan dulu nama saya. Oh ya, nama saya Rini Purakirana. Saya penerima beasiswa Maxti atau Membuka Gakusho pada tahun 1994. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ini aku mau bagi-bagi lagi informasi ke kalian tentang tips sekolah di Jepang. Nah, kalau misalnya sebelum ini informasi yang aku share ke kalian itu tentang sekolah S1 di Jepang tanpa kelas bahasa Jepang, jadi full internasional pakai bahasa Inggris. Hari ini aku mau kasih informasi bagi kalian yang ingin sekolah di Jepang menggunakan full bahasa Jepang dari pertama masuk sampai lulus nanti. Nah, hari ini kita kedatangan Ibu Rini Purakirana. Terima kasih Ibu Rini Purakirana atas kehadirannya. Ibu Kirana ini adalah salah satu penerima beasiswa Max pada tahun 1994. Nah, jadi beliau ini S1, S2, S3 di Jepang full menggunakan bahasa Jepang ya. Nah, jadi kita bakal tanya-tanya langsung nih sama Ibu yang udah lebih banyak experience-nya dibandingin kita. Dan Ibu Kirana ini juga kebetulan adalah salah satu, udah berapa tahun ya Bu kira-kira? 5 tahunan. Sekitar 5 tahunan ini udah sering menginterview calon-calon penerima beasiswa Max di kedutaan besar. Nah, di sini Umi aku dan aku juga kita pengen sharing tentang gimana caranya bisa sekolah di Jepang bagi kalian yang pengen kuliah di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Dan kalau misalnya ini dibandingin sama yang program kemarin, tentunya opsinya jauh lebih banyak, tapi kompetisinya juga jauh lebih sengit. Jadi Maxti itu sebenarnya apa? Maxti itu singkatan dari Ministry of Education and Technology. Nah, jadi Kementerian Pendidikan dan Teknologi ya, kalau di Jepang itu di bawah pemerintah Jepang. Jadi yang masih beasiswa itu pemerintah Jepang. Kementerian Pendidikan ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu kuliahnya selama berapa tahun? Nah, itu tergantung programnya. Nah, masing-masing program itu ditambah belajar bahasa Jepang selama 1 tahun. Oke. Jadi kalau yang S1 kuliahnya sendiri 4 tahun, tambah beasiswa belajar bahasa Jepangnya 1 tahun, berarti 5 tahun. Yang D3 berarti 3 plus 1 4 tahun, yang D2 2 plus 1 3 tahun. Nah, selama itulah dapat beasiswa gitu. Terus kalau misalnya ini udah belajar bahasa Jepang kan 1 tahun di sana. Terus nanti setelah belajar bahasa Jepang setahun, daftar kuliahnya kita milih sendiri atau dipilihin sama pemerintah Jepang? Nah, itu untuk masing-masing program berbeda treatmentnya. Kalau yang S1 itu pada saat kita apply, kita kan ngasih pilihan ya, pilihan 1, 2, 3 mau pilih jurusan apa. Nah, setelah itu kita belum dapat universitinya. Jadi kita berangkat ke Jepang, kita belajar bahasa Jepang. Selain kita belajar bahasa Jepang, kita juga persiapan untuk EJU. EJU tuh kalau di Indonesia UTBK. UTBK tuh kayak skor yang diperlukan untuk apply ke PTN di Indonesia. Ya udah ulangin. Sampai kayak santai gitu loh, kayak santai gitu kok santai. Ya abis gendut. Jadi kalau S1 itu berangkat ke sana itu anak belum tahu dia bakal kuliah di mana. Nah, jadi dia berangkat ke sana itu cuma untuk belajar bahasa Jepang, bahasa yang pertama, yang kedua dia belajar pelajaran SMA tapi in Japanese gitu loh, untuk persiapan dia UTBK atau kalau di Jepang namanya EJU itu tadi. Nah, jadi biasanya dia 6 bulan pertama tuh pure belajar bahasa Jepang, 6 bulan berikutnya tuh dia belajar matematika, fisika, kimia. Sekarang udah berubah tau Mi? Apa? Semua langsung dari awal. Oh gitu. Oh yaudah. Oke. Itu bisa sekali, bisa 2 kali. Misalnya kalau skornya ternyata belum bagus, dia ngambil retake lagi gitu kan. Nah, sekarang nanti skornya EJU itu dipakai untuk apply, untuk daftar ke university-nya. Nah, tentunya bisa di mana aja? Terserah, tapi kan masing-masing university itu beda-beda ya. Grade apa namanya tuh, standar minimum penerimaannya. Nah, biasanya anak-anak itu dia akan nyoba dari yang range menengah. Terus atau dia mau nyoba lagi range level yang di atasnya sampai dapet topnya. Mirip-mirip sama SBMPTN. Jadi sama-sama first choice, second choice, third choice. Nah, kalau itu sampai 5 kali dikasih kesempatan sama Maxti, dikasih ke 5 kali. Nah, tapi sebelum dia
daftar ke university, dari hasil ejunya itu kan dia consult ya sama sensei, sama gurunya di sana lah, pembimbingnya. Nah itu kan ada kayak apa sih, database passing grade, sama lah kayak SBMPTN Indonesia. Jadi nanti kalau skor segini itu kira-kira bisa masuk universitas mana ya gitu, misalnya top 10 university kah, atau top 20, top 30 lah, nggak tahu. Nah nanti dicoba sampai dia dikasih kesempatan 5 kali. Nah kalau sampai 5 kali ternyata dia nggak keterima nih gitu ya, worst case gitu kan, dia nggak dapet manapun, ya belum takdirnya pulang ke Indonesia, deportasi. Yang nggak dideportasi, yang kebahasnya kan dideportasi lah. Jadi dia cuma setahun di Jepang dong untuk belajar bahasa Jepang. Tapi at least pulang ke Indonesia ada skill tambahan kan? Tapi nggak pernah ada cerita kayak gitu. Pasti kan semua anak itu kan tahu lah kalau nilainya segini dia akan bermain aman kan. Iya. Misalnya kayak di Indonesia, oke lah dia nggak bisa masuk ITB atau UI umpamanya gitu ya. Tapi pilihan keduanya nggak usah disebut. Oke, jadi apa aja nih beasiswa tuh? Pesawat berangkat ke sana. Pesawat berangkat, udah pasti ya, pesawat berangkat. Terus udah gitu mereka dapat biaya selama kuliah bahasa Jepang. Itu udah dibiayain langsung, tapi nggak SPP maksudnya. Ya SPP ya, maksudnya kayak tuition cost gitu. Jadi tapi itu dibayar ya oleh si Maxti, itu langsung bayar ke institusi belajar bahasa Jepang. Jadi nggak lewat kita. Yang kita terima tiap bulan itu adalah living cost, jajan. Iya, living cost ya, jajan, hidup, bayar listrik, air. Itu cash atau ditransfer tiap bulan ke rekening kita itu sebesar 119.000 yen. 119.000 yen. Nah itu kalau dikonversikan berarti berapa? 15 juta ya? Iya, tergantung kurs Indonesia ya. 14-15 jutaan sebulan. Nah itu untuk biaya apa sih? Biasanya bayar asrama, listrik, air, makan, pulsa telepon, jalan-jalan, transportasi dan lain sebagainya. Dan itu pun sangat-sangat lebih dari cukup. Jadi orang tua nggak usah khawatir gitu kan. Karena uang 119.000 yen itu kalau normal ya, anak normal pakai sebulan itu berapa? 80.000 tuh berarti sekitar 10 jutaan ya. Jadi masih bisa saving 5 juta. Kirim uang ke rumah bisa banget bisa ya. Bisa orang tua. Masa nggak pernah dikirim ya? Kan bagi yang ingin. Tentu tergantung dengan lifestyle sih. Betul. Kalau si anak itu setiap ada handphone baru beli ya tentunya iPhone 11 keluar langsung beda cerita. Cuma maksudnya dia hidup layak, makan bergizi, tinggal oke, normal lah, terjamin, orang tua nggak usah khawatir, tuh masih bisa saving 4-5 juta lah sebulan, kira-kira seperti itu. Dan itu didapatkan selama setahun. Untuk tempat tinggal, asrama biasanya udah diatur, di-arrange sama mereka, disediakan untuk anak-anak ini asramanya di mana gitu kan. Nah tinggal kita bayar aja bulanan asrama, listrik, airnya. Itu berarti kita benar-benar harus ngatur expense kita sendiri ya? Iya, tapi itu ya it's not big issue lah, insya Allah bisa. Nah terus proses pendaftaran nih. Jadi kalau misalnya mau daftar ke sana, apakah udah harus ada bekal S1 dulu di sini? Atau misalnya kita bisa sebagai anak SMA langsung daftar, terus kalau misalnya SMK gimana? Itu bisa nggak juga daftar? Kalau misalnya orang-orang yang gap year nih, 1 tahun nggak ngapa-ngapain terus pengen daftar, nah itu gimana sih? Jadi pendaftaran itu dibuka buat lulusan SMA sederajat. Jadi sederajat itu maksudnya SMK termasuk madrasah, apapun lah, pokoknya sederajat. Dan yang memiliki skor UNBK, UN ya, skor UN. SMK tuh UN. Udah semua SMK tuh UN. Aduh maaf ya, informasi UN. Jadi semua UN. Tapi kalau homeschooling gimana? Nah kalau homeschooling itu dia kan punya paket C ya. Bisa. Jadi dia ngambil paket C itu kan tuh setara dengan UN gitu kan. Nah itu bisa didaftarin juga. Nah, yang gap year. Jadi nggak masalah gitu kan selama usianya belum 20 tahun. 20 tahun. Di tahun dia keberangkatan itu. Jadi insya Allah nggak masalah. Misalnya dia udah kuliah nih di universitas mana gitu, ternyata dia nggak cocok jurusannya, atau dia udah pernah nyoba tahun lalu tapi dia banyak belum tembus gitu. Nah atau dia belum tembus nih, dia nyoba lagi, dia dia kuliah di Indonesia tapi dia coba lagi, itu masih bisa. Pokoknya sebelum usia 20 tahun. Apa syarat ya tadi ya, syarat pendaftaran. Nah UN, nah itu adalah nilai UN. Modelnya nilai UN. Kalau untuk yang S1 itu minimal rata-rata nilai UN-nya itu adalah 8,5. Itu IPA IPS. Semua jurusan. Jadi kan sekarang UN itu 4 mata pelajaran ya. 4 kan.
4 kali 8,5 itu berapa? 34. Nah minimal itu jumlah total skornya itu 34 atau 340. Itu dia baru bisa daftar S1 untuk program yang S1-nya. Secara pribadi ya. Sebagai orang yang sudah menyeleksi. Iya. Yang 34 misalnya ini kan tadi 8,5 kali 4 kan 340 ya. 340. Amannya. Nah itu 340 yang 350 yang itu tuh sejuta umat gitu. Oke. Ya maksudnya harus sejuta umat lebay sih. Sengit. Enggak. Nah, jadi kalau yang skornya 340, 350 itu tuh agak ngepas gitu. Ngepas. Walaupun memenuhi syarat sih sebetulnya. Karena yang daftar yang nilainya di atas 360 ya, atau bahkan 9,5 kali 4 jadi yang 380-an itu banyak banget gitu. Tapi tetap ya jangan putus asa, nggak menutup kemungkinan. Karena nilai UN itu kan adalah syarat seleksi awal, seleksi berkas gitu kan. Nah nanti setelah seleksi berkas lolos itu akan ada 2 seleksi lagi gitu. Jadi berkas itu full UN doang? Nilai TOEFL terus nggak ada. Nilai rapat gitu nggak ditanya? Kalau untuk S1 nggak ada. Tapi kalau dia punya Olimpiade, sertifikat OSN gitu gimana? Yang nggak kepake? Bukan nggak kepake, itu bisa sebagai tambahan kualifikasi. Tapi untuk seleksi berkas itu yang dilihat pas atau enggak pas di first itu ya seleksi itu adalah nilai UN-nya. Biasanya sih setelah hasil UN keluar ya, sekitar bulan apa sih, April. Berarti berangkatnya baru tahun kedepannya ya, otomatis. Iya. Jadi tetap bakal spend 1 tahun dulu di Indonesia sebelum berangkat. Ya, karena keberangkatan itu adalah di bulan April. Untuk program ini keberangkatan di bulan April. Jadi kan lulus SMA biasanya bulan Juli kan. gitu. Biasanya kan anak-anak kuliah dulu tuh, kan. Atau ada yang nggak kuliah juga sih, misalnya memang mau serius ya mempersiapkan. Nah itu berangkat itu baru April tahun depannya. Jadi waktu teman-temannya udah mau semester 3 atau di semester 2 akhir, dia baru berangkat ke Jepang. Nah sekarang kalau misalnya nih kita udah ngirim berkas, terus habis itu kita dapat email gitu kan, selamat Anda lolos tes berkas. Selanjutnya tahapnya apa? Tes tulis. Apa tuh? Apa aja yang Tes tulis itu tergantung ya, dia mau ngambil jurusan apa dulu. Jadi kan S1 tuh terbuka untuk 3 jurusan. Jadi IPA pun dibagi 2. IPA yang fisika dan IPA yang bio. Jadi kayak IPA fisika tuh kayak teknik-teknikan lah jurusannya, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, bla bla bla. Terus yang satu lagi itu yang biochemical. Itu kayak jurusan IPA yang pertanian, teknik kimia, terus udah gitu pertanian, terus apa? Biotek, terus agriculture, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah itu IPA yang 2. Sama satu lagi IPS. IPS tuh ekonomi, hukum, ya apa jurusan IPS? Sejarah. Nggak tahu ya. Anak itu dicek, kembali dicek di link di bawah ini. Untuk detailnya bisa dicek di link di bawah ini. Terus tes tulisnya itu biasanya dari yang ngirim berkas, terus dikerucutin tes tulis itu kira-kira rasionya berapa nih? Nah, kebayang nggak? Bukan kebayang, data tuh ada. Data tuh ada. Jadi yang daftar itu sekitar 2.000 sampai 3.000-an. Itu berkas Nusantara. Ya daftar berkas. Sabang sampai Merauke. 2.000 sampai 3.000-an. 2.000 sampai 3.000-an. Yang memenuhi lolos ya, dipanggil untuk ujian tulis itu sekitar 500 sampai 600. Seperempat lah ya. Abis ujian tulis, lolos, selanjutnya ujian tulis itu tempatnya ada macam-macam. Oh tempatnya banyak, 4 tempat ya. Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Oke. Terus selesai ujian tulis, terus habis itu mereka kira-kira nunggu berapa lama nih sampai selanjutnya? Jadi ujian tulis itu dilakukan di bulan Juli akhir. Biasanya seperti itu. Habis wisuda tuh ya, habis wisuda selesai. Terus udah gitu pengumumannya itu di bulan Agustus. 1 bulan sesudah itu. Ujian tulis nih 500-an, ke interview itu yang lolos berapa? 25. Wow. Maksimum 30. Ya. Langsung kekat banyak ya. Semangat. Nah, di sini tempat keahliannya Ibu Kirana, karena Ibu Kirana itu udah berapa tahun, Bu? Mungkin bagi mereka yang sekarang udah di Jepang juga pernah kali tatap muka sama Bu Kirana. Sebagai interviewer nih, pasti kan gak bisa spoiler banyak dong, ya kan? Tapi secara general aja, 30 nih masuk jedeng gitu kan. Terus habis itu interviewernya selain Ibu ada siapa lagi?
Ada orang Jepangnya. Ada orang atasnya Jepangnya. pendidikannya. Atas pendidikan. Berapa orang tuh kira-kira satu panel? 2-3. 2-3 orang. Interview menggunakan bahasa English karena kan English. mereka belum bisa bahasa Jepang. Kalau mereka bisa bahasa Jepang, kita prefer bahasa Jepang. Sekaligus untuk melihat ya si anak ini. Oh, ibu juga selama interview pakai bahasa Jepang bisa? Bisa tergantung anaknya. Kita tanya mau apa prefer pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Inggris gitu. Karena orang Jepangnya kan nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi orang kan. Jepangnya bisa bahasa Inggris kan? Tapi gak usah khawatir. Kalau misalnya yang kita lihat itu bukan kemampuan bahasa. Jadi interview itu bukan kemampuan bahasanya yang kita lihat. Kalau misalnya ada anak yang memang dia bahasa Jepangnya belum bisa dan bahasa Inggrisnya juga nggak lancar, nggak usah khawatir. Dia bisa menjawab. Ada kita interview lakukan dengan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya nanti Umi akan terjemahkan ke orang Jepang itu in Japanese gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi interview bukan kemampuan berbahasa, tapi kita lebih pengen menggali potensi anak dan latar belakang kenapa dia pengen kuliah ke Jepang. Nah itu emang harus jelas ya, harus Iya, tahu kenapa itu Jepang. okay. Nah jadi bisa 30 nih. Sekali masuk ruangan apakah itu one on one? Enggak, 5. Kalau yang S1 5 orang. Per 5 orang 4 atau 5 orang. Oke, terus jadi kita bikin kayak small discussion. Oke, terus udah nih 5 orang masuk. Terus small group discussion. 5 orang masuk, terus habis itu mulai ditanya tuh. Ya kita pengen gitu. Disitulah kita menggali kenapa kamu pengen kuliah ke Jepang gitu kan. Kenapa nggak di Indonesia yang pertama? Itu basic ya, pasti dimanapun pasti ditanya lah ya. Terus apa yang mereka mau pelajari? Kita juga pengen tahu jurusan apa ya? Jurusan apa dan kenapa? Jadi nggak berhenti saya mau belajar ini, tapi kita pengen tahu kenapa. Dan itu penting ya, alasan itu penting karena disitulah kita bisa mengukur kekuatan tekad dan apa ya namanya potensi anak ini gitu loh. Sekarang misalnya nih kakak yang jadi orang yang diinterview gitu kan, terus kakak bilang, oh iya saya pengen ke Jepang karena dari kecil saya tuh suka banget baca One Piece gitu. Nah itu kira-kira kalau dinilai jawabannya gimana nih? Yang dari situ saya belajar tentang kekeluargaan, tentang budaya Jepang, bahasa Jepang, harmoninya orang Jepang, ingin bekerja nakama gitu kan. Nah itu gimana? Ya nggak apa-apa, itu sebagai jawaban awal kan. Setelah itu kita akan tanyakan, kamu mau ngambil jurusan apa nih ke sana? Kalau misalnya dia memang ngambil jurusan yang related misalnya tentang culture gitu kan, itu berarti ada hubungan ya. Tapi kalau misalnya dia yang sama sekali berbeda, itu mohon maaf agak nggak nyambung antara One Piece dengan misalnya dia mau ngambil teknik nuklir gitu ya. Setahu nih One Piece di laut gitu kan. Kita pengen tahu si anak ini itu sejauh apa sih gitu loh, apa ya kekuatan tekadnya atau apa yang udah dia persiapkan sebetulnya untuk ngambil jurusan itu ke Jepang gitu. Setelah itu kita tanya, setelah kamu lulus mau ngapain nih gitu kan. Dari ya kan kita ngasih beasiswa tuh sebetulnya kita maksudnya Maxti ya, pihak Jepang itu ngasih beasiswa itu kan ke anak-anak, bukan ke negara Indonesia. Ke negara Indonesia. Dan anak itu yang menjadi perwakilan negara Indonesia mendapatkan beasiswanya gitu kan. Tentunya harapan dari pemberi beasiswa adalah agar anak ini suatu saat kelak gitu ya, itu akan mengamalkan semua ilmu yang didapat dan pengalamannya di Jepang untuk kenapa agak tersindir ya, pulang ke Indonesia ya guys. Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan bisa mempererat hubungan bilateral antara Jepang sama Indonesia gitu. Jadi kita pengen tahu kamu ngapain gitu setelah itu. Terus nanti ilmu yang didapatkan itu mau dimanfaatkan seperti apa sih gitu. Misalnya nih, di sini tuh macet, misalnya dia anak tinggal Jakarta tuh macet. Transportasi umum misalnya belum itu banget ya kita. Sementara di Jepang kita tahu sendiri lah udah seperti itu. Nah saya pengen belajar transportasi, pengen belajar tentang pengaturan jalur kereta api dan sebagainya. Itu nanti di Indonesia pengen saya terapkan. Itu kan nyambung, plus poin lah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Iya, lobet. Di low power motor. Ulang. Action. Selesai itu interview. Kira-kira waktunya berapa lama nih? Interview itu satu anak itu untuk S1 ya. Itu sekitar 15 menitan. 15 menit ya. Satu ini ya. Per 5 orang tuh 15 menit. Enggak, jadi sekali masuk itu 1 jam berarti. Pergunakan waktu 15 menit itu latihan ya. Iya, maksudnya kalau bisa dia harus clear, dia sendiri harus jelas dia tuh mau ngapain ke Jepang, mau belajar apa, kenapa. Nanti setelah kita in future ya, dia misalnya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang tuh dia bisa mempicturekan dirinya gitu ya, dia mau jadi apa gitu. Yang penting be honest. Be honest. Ya. Spell honest. Honest.
H. Nanti jadi kacanya. Nah, apa adanya aja. Kalau memang belum ngerti ya udah bilang mohon maaf saya belum belajar sampai situ, tapi nanti itu menjadi PR saya untuk saya pelajari. Nah, gitu. Itu lebih bagus gitu. Dah nih ya, berarti kita tes berkas udah, tes tulis udah, terus interview udah nih, 30 orang masuk gitu kan, terus udah beres. Dari 30 ini yang berangkat berapa? Mohon maaf, itu nggak banyak, mungkin sekitar 5 guys lah maksimum. Jadi dari yang awal 2.000-3.000 orang daftar, hasilnya yang berangkat adalah 5 sampai 7 lah. 5 sampai 7. Tapi ya nggak apa-apa. Yakin bahwa semua itu adalah yang terbaik. Betul. Atau misalnya kalian mikir ya udahlah nggak usah pakai bahasa Jepang, bisa juga daftar program G30. Nanti videonya ada di link di bawah yang udah pernah dijelasin sama Zafira itu. Jadi insya Allah banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Jepang, negeri Sakura. Tadi yang kata Rima sekitar 5 sampai 7. Nah, itu kira-kira diumumin bulan Desember akhir tahun ya, Desember akhir. Nah, terus habis itu ada gap nih kan selama Desember sampai keberangkatan April awal iya. 4 bulan. Nah, itu bisa dimanfaatin buat apa aja nih kira-kira? Ya, tentu persiapan bahasa Jepang. Nah, les bahasa Jepang ya. Persiapan kemandirian. Pasti kan beda ya. Apalagi kalau anak yang tinggal sama orang tuanya dari lahir sampai lulus SMA. Nah, tentunya persiapan kemandirian itu termasuk belajar masak tuh penting masak, banget. Baik laki-laki baik perempuan, semua harus belajar masak. Masak bahasa Jepang, terus habis itu mungkin kalau misalnya masuk kuliah juga dikasih waktu bisa mengundurkan diri gitu kan. Dengan baik-baik, betul. Pastinya nggak bisa asal cabut aja guys. Nggak boleh. Kasihan nanti SMA-nya. Kasihan nanti SMA-nya ntar ada kelas kamu yang di blacklistnya enak. Nah, terus April berangkat, itu tiket semua visa udah diurusin. Kita harus ke embassy berarti. Iya, nanti pasti ada panggilan kan. Nanti ada kayak briefing apapun, terus ya itulah ngurus visa dan segala macamnya. Udah sampai berangkat. Oke. Sampai sana tinggal berarti kita udah di-assign nih kita sekolah bahasa Jepangnya yang mana? Kan pasti nggak satu doang dong. Apa satu doang nih? Enggak, kan ada yang dibagi, ada yang di Tokyo, ada yang di Osaka. Di Osaka juga ada 4 itu. Ada di Osaka ada dia. Dari proses awal nih, kalau misalnya kita recap lagi, gimana caranya daftar ke sana? Berkas UN. Untuk S1 minimal 85 per mata pelajaran. Kalau misalnya bisa kejar sampai 95. Iya. Kalau pengen aman. Terus setelah UN, ujian tulis. Nah, untuk ujian tulis itu supaya kalian ada bayangan, bisa ada latihan soal download di websitenya Embassy Japan ya. Itu ada soal-soal dari tahun-tahun lalu. Jadi, model soal Jepang itu seperti ini gitu. Jadi paling enggak. Terus udah ujian tulis, lanjut lagi tahap interview. Tahap interview lanjut lagi udah pengumuman. Ke pengumuman. Udah, dan ini semua prosesnya untuk detailnya bisa dibaca lagi di link di bawah ini. Oke, dan untuk masalah biaya segala macam itu udah di cover oleh pemerintah Jepang semuanya. Insya Allah sampai lulus, sampai pesawat dari Jepang ke Indonesia setelah sudah dibayarin. Nah, itulah tadi yang udah dijelaskan oleh Bu Kirana sebagai salah satu orang yang sering menginterview anak-anak yang mau berangkat ke Jepang. Seperti yang tadi udah dijelaskan, ada 4 tahap. Untuk lebih detailnya bisa dibaca lagi di link di bawah ini. Lalu nanti kalau misalnya ada yang masih belum clear, bisa tinggalin komen di bawah ini, atau misalnya bisa langsung ke Instagram aku aja. Nanti dijawab semuanya sama Zafira. Terus nanti kita bisa ngobrol. Don't hesitate. Tuh, keren. Pokoknya semangat terus. Jangan lupa usaha, jangan lupa banyak doa. Nanti kita tunggu kehadiran kamu di Jepang. Dadah, assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum. Dah, sekarang kita bikin opening ya.